Rahayu Sagung Tumati. Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Dalam tayangan kali ini kami akan mengulik sedikit tentang kala sang anak memberontak, sisi lain dari Danang Sutawijaya. Lahir dengan nama Danang Sutawijaya, lahir di Demak pada tahun yang tidak diketahui dan wafat Jenar 1601, adalah pendiri Kesultanan Mataram yang memerintah sebagai raja pertama pada tahun 1587 sampai 1601, bergelar Panembahan Senopati ing Aloka Sayyidin Panatakrama Khalifatullah Tanah Jawa. Tokoh ini dianggap sebagai tokoh fundamental Kesultanan Mataram. Danang Sutawijaya adalah putra sulung pasangan Ki Ageng Pamanahan dan Nyai Sabinah. Menurut naskah-naskah babat Tanah Jawa, konon ayahnya adalah keturunan Ki Pundan Kejawen yang masih keturunan Brawijaya V atau Kertabumi dalam catatan Cina, raja terakhir Majapahit, sedangkan ibunya adalah keturunan Sunan Giri, anggota Wali Songo. Nyai Sabinah memiliki kakak laki-laki yang bernama Ki Jurumartani yang kemudian diangkat sebagai patih pertama Kesultanan Mataram. Ia ikut berjasa besar dalam mengatur strategi menumpas Arya Penangsang pada tahun 1549. Sutawijaya juga anak angkat dari Hadiwijaya atau Joko Tingkir, Bupati Pajang sebagai pancingan. Karena pernikahan Hadiwijaya dan istrinya sampai saat itu belum dikaruniai anak, Sutawijaya kemudian diberi tempat tinggal di sebelah utara pasar, sehingga ia pun terkenal dengan sebutan Raden Ngabai Loring Pasar. Awal titik balik awal kehidupannya, terlibatnya Sutawijaya dalam sayembara menumpas Arya Penangsang pada tahun 1549 merupakan pengalaman perang yang pertama baginya. Ia diajak ayahnya Ki Ageng Pamanahan ikut serta dalam rombongan pasukan supaya Hadiwijaya merasa tidak tega dan menyertakan pasukan Pajang sebagai bala bantuan kepada Sutawijaya yang saat itu masih berusia belasan tahun. Hadiwijaya menyertakan 1000 pasukan untuk mengawalnya. Pertarungan melawan Arya Penangsang. Arya Penangsang adalah Bupati Jipang Panolan yang telah membunuh Sunan Prawoto, raja terakhir Kesultanan Demak. Arya Penangsang digambarkan sebagai sosok orang yang bengis dan kejam, putra dari Raden Mukmin atau putra Raden Patah, dan putri dari Sunda ini dikenal memiliki ilmu tinggi dan keris pusaka Brongot Setan Kober. Dalam sebuah skenario peperangan yang dirancang oleh Ki Jurumartani atau paman dari Sutawijaya, Arya Penangsang dipancing dengan kedok surat tantangan duel di pinggir Sungai Bengawan atas nama Hadiwijaya. Padahal sebenarnya yang menantang adalah Sutawijaya. Ini sebagai pancingan kepada Penangsang, mengingat Hadiwijaya adalah musuh bebuyutannya melalui kusirnya yang dipotong telinganya. Arya Penangsang murka dan segera berlari dengan kudanya yang bernama Gegek Rimang ke Sungai Bengawan untuk memenuhi tantangan itu seorang diri. Sesampainya di Sungai Bengawan dan mulai menyeberang sungai, Arya Penangsang menjumpai Danang Sutawijaya. Ia semakin marah karena merasa ditipu, dan duel antara Arya Penangsang dan Sutawijaya terjadi dari atas kuda masing-masing. Sutawijaya terjatuh dari kuda. Melihat itu, Arya Penangsang berlari untuk menghantamnya. Naas, Arya Penangsang tertusuk tombak Kiai Bleret milik Sutawijaya. Dia terjatuh ke tanah di atas Sungai Bengawan yang dangkal, ususnya terburai. Tapi Penangsang tidak mati.
bahkan tidak menyadari ususnya terburai. Dia bangkit dengan garang dan mengikatkan ususnya ke bonggol kerisnya di punggung. Kemungkinan penangsang tidak menyadari kalau terburai adalah ususnya dan kira-kira kain ikat pinggangnya. Sutawijaya terdesak dan kembali jatuh. Arya Penangsang kemudian menginjak dadanya. Segeralah dia mencabut keris setan kober untuk menghabisi Sutawijaya. Tetapi sekali lagi naas, ketika kerisnya dicabut, ujung keris itu memotong usus Penangsang yang terikat di bonggol kerisnya. Seketika itu pula tamatlah riwayat Penangsang. Memberontak terhadap Pajang dan melawan sang ayah angkat. Sutawijaya memang berhasil mengalahkan Penangsang, akan tetapi sengaja disusun laporan palsu oleh Ki Jurumartani bahwa kematian Arya Penangsang akibat dikeroyok Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Karena jika Sultan Hadiwijaya sampai mengetahui kisah yang sebenarnya, bahwa pembunuh Adipati Jipang Panolan adalah anak angkatnya sendiri, dikhawatirkan ia akan lupa memberikan hadiah. Usai sayembara, Ki Panjawi mendapatkan tanah Pati dan menjadi adipati di sana sejak tahun 1549. Sedangkan Ki Ageng Pamanahan justru baru mendapatkan tanah Mataram sejak tahun 1559 yang masih berupa alas mentaok. Sepeninggal Ki Ageng Pamanahan pada tahun 1575, Sutawijaya menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin Mataram, bergelar Senopati ing Ngalogo atau Panglima di medan perang. Pada tahun 1576, Ngabai Wilamarto dan Ngabai Wurakil dari Pajang tiba untuk menanyakan kesetiaan Mataram. Karena Senopati sudah lebih dari setahun tidak menghadap Sultan Hadiwijaya. Senopati saat itu sibuk berkuda di desa Lipura, seolah tidak peduli dengan kedatangan kedua utusan tersebut. Namun kedua pejabat senior itu pandai menjaga perasaan Sultan Hadiwijaya melalui laporan yang mereka susun. Senopati memang terkesan ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka. Ia sibuk mengadakan persiapan, baik yang bersifat material ataupun spiritual, misalnya membangun benteng, melatih tentara, sampai menghubungi penguasa Laut Kidul dan Gunung Merapi. Senopati juga berani membelokkan para mantri pamajegan dari Kedu dan Begelen yang hendak menyetor pajak ke Pajang. Para mantri itu bahkan berhasil dibujuknya sehingga menyatakan sumpah setia kepada Senopati. Sultan Hadiwijaya resah mendengar kemajuan anak angkatnya. Ia pun mengirim utusan menyelidiki perkembangan Mataram. Yang diutus adalah Arya Pamalat Tuban, Pangeran Benowo, dan Patih Mancanegara. Semuanya dijamu dengan pesta oleh Senopati. Hanya saja sempat terjadi perselisihan antara Raden Ronggo atau putra sulung Senopati dengan Arya Pamalat yang akhirnya menewaskan Arya Pamalat. Insiden ini kemudian dilaporkan sebagai kesalahpahaman oleh Pangeran Benowo kepada ayahnya Hadiwijaya. Kembali Hadiwijaya mencoba menahan diri terhadap peristiwa yang disebabkan anaknya itu. Melepaskan diri dari Pajang. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya menghukum Puang Tumenggung Mayang ke Semarang karena membantu anaknya yang bernama Raden Pabelan menyusup ke dalam keputrian menggoda Ratu Sekar Kedaton, putri bungsu Sultan Hadiwijaya. Raden Pabelan sendiri dihukum mati dan mayatnya dibuang ke Sungai Lawean.
Ibu Babelan adalah adik perempuan Senopati. Dia memaksa kakaknya untuk menolong suaminya. Karena tidak tega dengan adik perempuannya, maka Senopati pun terpaksa pergi bersama para mantri pamajegan untuk merebut Tumenggung Mayang dalam perjalanan pembuangannya ke Semarang. Perbuatan Senopati ini membuat Sultan Hadiwijoyo yang saat itu dalam keadaan kurang sehat murka. Sultan pun berangkat sendiri memimpin ribuan pasukan Pajang menyerbu Mataram. Perang pun terjadi. Pasukan Pajang akhirnya mundur meskipun jumlah mereka jauh lebih banyak, karena saat perang terjadi di wilayah dekat Prambanan, tiba-tiba Gunung Merapi meletus dan lahar dinginnya menerjang pasukan Pajang. Kekalahan telak pun tidak terelakkan. Sultan Hadiwijoyo semakin parah sakitnya karena dalam perjalanan pulang ke Pajang terjatuh dari gajah yang ditungganginya. Ia akhirnya meninggal dunia. Tetapi ada hal yang unik di sini. Sebelum wafatnya, Hadiwijoyo sempat berwasiat agar anak-anaknya jangan ada yang membenci Senopati, serta harus tetap memperlakukannya sebagai kakak tertua. Mengingat Senopati adalah anak angkat pertama sebelum Hadiwijoyo mempunyai anak kandung, sangatlah wajar Hadiwijoyo memperlakukan Senopati dan menyayanginya seperti anak kandungnya sendiri. Senopati sendiri ikut hadir dalam pemakaman ayah angkatnya itu, dan Pangeran Benowo pun tetap menganggap Senopati sebagai kakaknya. Menjadi raja, Aryo Pangiri atau putra Aryo Penangsang adalah menantu Sultan Hadiwijoyo yang menjadi Adipati Demak. Ia didukung Panembahan Kudus berhasil merebut tahta Pajang pada tahun 1583 dan menyingkirkan Pangeran Benowo menjadi Adipati Jipang. Pangeran Benowo kemudian bersekutu dengan kakaknya, yaitu Senopati pada tahun 1586 karena pemerintahan Aryo Pangiri dinilai sangat merugikan rakyat Pajang. Perang pun terjadi. Aryo Pangiri tertangkap dan dikembalikan ke Demak. Pangeran Benowo menawarkan tahta Pajang kepada Senopati, namun ditolak. Senopati hanya meminta beberapa pasukan Pajang untuk dirawat di Mataram. Pangeran Benowo pun diangkat menjadi Raja Pajang sampai tahun 1587. Sepeninggalnya, ia berwasiat agar Pajang digabungkan dengan Mataram. Senopati dimintanya menjadi raja. Pajang sendiri kemudian menjadi bawahan Mataram dengan dipimpin oleh Pangeran Gagak Baning, adik Senopati. Maka sejak itu Senopati menjadi raja pertama Mataram yang bergelar Panembahan. Ia tidak mau memakai gelar sultan untuk menghormati mendiang Sultan Hadiwijoyo dan Pangeran Benowo. Istana pemerintahannya terletak di kota gede Yogyakarta. Memperluas kekuasaan Mataram sepeninggal Sultan Hadiwijoyo, daerah-daerah bawahan di Jawa Timur banyak yang melepaskan diri. Persekutuan Adipati Jawa Timur tetap dipimpin Surabaya sebagai negeri terkuat. Pasukan mereka berperang melawan pasukan Mataram di Mojokerto, namun dapat dipisah utusan Giri Kedaton. Selain Pajang dan Demak yang sudah dikuasai Mataram, daerah Pati juga sudah tunduk secara damai. Pati saat itu dipimpin oleh Adipati Pragolo, putra Ki Panjawi. Kakak perempuannya atau Ratu Waskita Jawi menjadi permaisuri utama di Mataram. Hal itu membuat Pragola menaruh harapan bahwa Mataram kelak akan dipimpin keturunan kakaknya itu. Pada tahun 1590, gabungan pasukan Mataram, Pati, Demak, dan Pajang
bergerak menyerang Madiun. Adipati Madiun adalah Ronggo Jumeno atau putra bungsu Sultan Trenggono yang telah mempersiapkan pasukan besar menghadang penyerangan. Melalui tipu muslihat cerdik, Madiun berhasil direbut. Ronggo Jumeno melarikan diri ke Surabaya, sedangkan putrinya yang bernama Retno Tumilah diambil sebagai istri Senopati. Pada tahun 1591 terjadi perebutan tahta di Kediri sepeninggal bupatinya. Putra Adipati sebelumnya yang bernama Raden Senopati Kediri diusir oleh Adipati baru yang bernama Ratu Jalu. Hasil pilihan Surabaya, Senopati Kediri kemudian diambil sebagai anak angkat Panembahan Senopati Mataram dan dibantu merebut kembali tahta Kediri. Perang berakhir dengan kematian bersama Senopati Kediri melawan Adipati Pesagi atau pamannya. Pada tahun 1595, Adipati Pasuruan berniat tunduk secara damai pada Mataram, namun dihalang-halangi panglimanya yang bernama Ronggo Kaniten. Ronggo Kaniten dapat dikalahkan Panembahan Senopati dalam sebuah perang tanding. Ia kemudian dibunuh sendiri oleh Adipati Pasuruan yang kemudian menyatakan tunduk kepada Mataram. Pada tahun 1600 terjadi pemberontakan Adipati Prakola dari Pati. Pemberontakan ini dipicu oleh pengangkatan Retno Tumilah, putri Madiun, sebagai permaisuri kedua Senopati. Pasukan Pati berhasil merebut beberapa wilayah sebelah utara Mataram. Perang kemudian terjadi di dekat Sungai Dengkeng, di mana pasukan Mataram yang dipimpin langsung oleh Senopati dengan pasukan berkudanya sendiri berhasil menghancurkan pasukan Pati. Panembahan Senopati alias Danang Sutawijoyo meninggal dunia pada tahun 1601 saat berada di desa Kajnar. Ia kemudian dimakamkan di Kota Gede. Putra yang ditunjuk sebagai raja selanjutnya adalah yang lahir dari putri Pati yang bernama Mas Jolang. Begitulah sahabat kitab Mawas Diri sekelumit tentang kisah Panembahan Senopati. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Salam sejahtera. Rahayu, Rahayu, Rahayu.